Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi hal ini tidak menjadikan suatu hambatan, dan semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan rohani, yaitu dengan tema bertakwalah dengan Tuhanmu. Pegang teguhlah tali Allah dengan sebenar-benarnya takwa dimanapun Anda berada. Tanda manusia memegang tali Allah itu yang bagaimana? Dalam syariat dan hakikat itu sama tetapi tidak serupa. Kalau di dalam syariat itu adalah tentang urusan jasmani atau masih duduknya di jasmani, tetapi yang namanya hakikat itu letaknya di rohani kita atau di jiwa kita. Takwa di dalam syariat yaitu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Secara rohani itu menjaga tali Allah, yang dimaksud adalah iman. Iman yang ada di dalam hatimu manusia kepada Sang Maha Tunggal, kepada Sang Maha Esa, tidak ada yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam hatimu sudah meyakini, mengimani bahwa yang menguasai terhadap dirimu dan di luar dirimu hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengakuin makhluknya yang bisa segala-galanya. Itulah yang dimaksud tidak ada yang lainnya. Menjaga tali Allah itu tidak terlepas dari dirimu dan di luar dirimu. Yang terpenting adalah dirimu itu selalu membawa kunci, yaitu dengan cara berzikir, zikir sirul asrar. Di mana zikir sirul asrar ini sudah tidak berlafaz, sudah tidak menyebut, tetapi di dalam hatimu sudah merasakan serta mengimani saja. Itulah yang dinamakan zikir rasa, kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Apapun perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, entah itu maksiat
sertakanlah amalan-amalan atau sertakanlah amalia-amalia yang bagus-bagus. Ada perbuatan-perbuatan jasmani, sertakanlah dengan perbuatan-perbuatan rohani terhadap Allah, yaitu ma'rifatullah. Jagalah hubunganmu sesama manusia, tetapi rohanimu itu selalu condong terhadap hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih di dunia, ya jagalah hablum minan nas dan juga hablum minallah. Tinggalkanlah perkara-perkara selain Allah. Karena perkara-perkara selain Allah duniawiyah ini pada hakikatnya tidak bisa mendatangkan manfaat apapun, apalagi mudarat. Lalu untuk bisa masuk dalam latifah Allah, diri kita ini harus membawa kunci, yaitu yang saya sebut di atas tadi, zikir sirul asrar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah takwamu terhadap Tuhanmu. Jagalah takwamu dengan sebenar-benarnya takwa dengan Tuhanmu, yaitu ilmu, laku, dan istiqomah dengan dibekali zikir sirul asr. Itulah yang dimaksud takwa. Takwanya hati atau takwanya rohani, bukan hanya saja takwanya jasmani. Karena kebanyakan manusia ini rata-rata kebanyakan manusia ini hanya bertakwa di lisan saja, bertakwa di jasad saja, tetapi rohaninya belum bisa bertakwa. Kenapa saya katakan demikian? Suatu contoh kecil saja. Yang dikatakan takwa, pada waktu saya ini mau melakukan ibadah sholat di masjid. Memang pandangan manusia, saya ini seolah-olah menjadi orang yang takwa dan taat. Tetapi manusia kan tidak tahu isi hati saya bagaimana. Apakah saya ini masih berharap dengan makhluk supaya saya ini dipuji, atau saya ini masih berharap hadiah yang diberikan oleh Tuhan? Maksudnya apa hadiah itu? Ya kita beribadah sholat atau saya beribadah sholat hanya modus mengharapkan surga. Nah, itulah yang dikatakan rohani kita masih berbuat maksiat, bukan laku jasad ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak sadar dan hal itu dianggap biasa. Berhubung dianggap biasa, akhirnya mendarah daging
menjadi luar biasa. Gimana tidak luar biasa? Sudah tahu hal-hal itu salah, sudah tahu sholat tidak bisa khusyuk, tetapi tidak peduli. Itu yang saya katakan maksiatnya hati atau maksiatnya rohani. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak percaya dengan ajaran kerohanian seperti ini, tidak percaya adanya ajaran dinul haq seperti ini, biasanya mereka pasti tidak mau mendengarkannya. Karena memang pada dasarnya manusia itu senang berjalan di atas jalannya hawa nafsu. Seolah hal ini tidak penting. Seolah-olah hal ini biasa-biasa saja. Padahal ajaran dinul haq seperti ini menuntun manusia agar selamat dunia dan akhirat. Lebih-lebih di akhirat nanti. Tatkala di dunia ini hati kita masih gelap terhadap Allah, maka sudah bisa dipastikan di akhirat nanti kita gelap segelap-gelapnya. Banyak orang tidak takut di situ. Seolah-olah apa yang penting urusannya nanti. Urusannya nanti ini sebatas apa? Karena yang namanya usia manusia ini tidak ada yang tahu. Berpikirnya seolah-olah saya ini masih hidup ribuan tahun. Tapi nggak taunya setelah keluar dari rumah dimakan motor, des, meninggal dunia. Hati gelap saat di dunia, pasti setelah mati juga akan menjadi gelap. Itulah yang mengakibatkan dimasukkanlah ke dalam dinding barzah atau secara syariat alam barzah, yaitu di alam kubur. Di dunia tidak bisa balik, di akhirat menunggu kiamat. Nah, itulah semoga saudara-saudaraku mau sadar diri, saling kita introspeksi hati kita masing-masing, apakah sudah baik atau belum. Mari kita perbaiki bersama-sama. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, perlu diingat bahwasanya iblis itu sudah bersumpah. Sumpahnya apa? Kepada Allah. Ya Allah, bahwasanya saya ini sudah Engkau nobatkan aku ini sebagai ahli neraka. Kata iblis. Saya akan menyesatkan, menjerumuskan anak cucunya Adam. Karena gara-gara Adam saya dilaknat seperti ini. Itu sudah kita ketahui bersama dan sudah kita dengarkan bersama. Janjinya iblis menyesatkan umat manusia ini sampai hari kiamat. Walaupun mereka ini sudah sering mendengar, walaupun mereka ini sudah sering melihat, tetapi hal ini pasti dianggap biasa-biasa saja. Dan mereka tidak menyadari bahwasanya dia ini tidak terjerumus oleh rayuan iblis. Seolah-olah kebanyakan manusia
sudah melakukan kewajibannya, contoh kecil saja ibadah sholat. Secara syariat, tetapi ternyata secara hakikatnya masih mengingat duniawiyah ini. Itulah secara hakikatnya mereka telah diseret oleh iblis, dirayu oleh iblis, walaupun seolah-olah mereka menganggapnya taat beribadah. Taatnya jasad ini, tetapi hatinya belum taat karena masih terselip mengingat-ingat selain Allah. Hanya hamba-hamba yang memegang tali Allah lah, itulah hamba-hamba yang mukhlasin. Hamba yang selalu berzikir terhadap Allah. Jangankan yang lalai, jangankan yang lupa dalam berzikir, dalam keadaan berzikir pun yang namanya hawa nafsu, yang namanya iblis, itu tetap berusaha menggoda kita. Contoh, saya ini sudah mengenal Allah, sudah mengenal diri saya sendiri. Berhubung saya ini diberikan ujian tidak punya uang, saya terselip, merasa sedih, merasa bingung. Terselip sedikit itulah yang dimaksud bahwa iblis atau nafsu itu berusaha sekuat tenaga mereka agar kita kembali lagi ke dalam maksiat. Maksiatnya hati yang kami maksud. Itulah yang dikatakan bahwasanya iblis itu selalu berusaha dalam keadaan maksiat ataupun taat, selalu berusaha menggelincirkan terhadap umat manusia. Saudara-saudaraku, maka peganglah erat tali Allah itu sekuat-kuatnya. Jika engkau betul-betul menjaga tali Allah, engkau pasti akan selalu dijaga oleh Allah. Karena pada dasarnya yang melayani apapun terhadap diri kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun wajah engkau menghadap, disitulah ada wajah Allah. Bertakwalah dengan Tuhanmu, itu artinya berilmu, berlaku, serta istiqomah dalam menjalankan dzikir sirul asror dalam setiap waktu dan kondisi apapun. Itulah yang dimaksud bertakwalah dengan Tuhan. Jika manusia
sudah bisa bertakwa, maka Tuhan pun akan menjaga manusia tersebut. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kali ini tema yang berkaitan dengan takwa dengan Tuhanmu. Mungkin saya akhiri hanya itu saja. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kita bisa melakukan secara istiqomah dalam bertakwa kepada Tuhan kita. Dan semoga kita semuanya dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.